Kalau standar ukur Nabi kan anak onta, karena di gurun kan, karena di gurun anak onta. Biasanya kalau anak unta itu kalau mulai angeknya mencari sampai bata dua tuh. Tapi kalau yang dua unta itu suhu sampai 50 nya santai situ, santai situ. Nah gitu dia Bapak Ibu. Sholatnya 2 rakaat, waktunya. Nah untuk melihat waktu yang secara sederhananya Bapak Ibu, dia kan 15 menit dari syuruk. Syuruk sekarang berapa? Syuruk kalau mau tidak salah 6.01 syuruk ya 6.01. Lihat 5 tambah 15 menit berarti 6.16. Nah lebih sederhananya lagi Bapak Ibu, lihat waktu maghrib. Waktu maghrib berapa Pak? Nah itu dia 6.16, pas dia 6.16. Jadi 6.16 matahari sudah sempurna terbenam. Jam 18.16 itu matahari sempurna terbenam, maka kita dibolehkan sholat, namanya sholat maghrib. 6.16 pagi matahari sempurna keluar, kita baru dibolehkan sholat, namanya sholat syuruk. Begitu dia, sholat isyraq. Begitu dia Bapak. Oke Bapak Ibu. Nah sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Kalau kita persentasenya, Masya Allah. Kalau haji dan umroh itu luar biasa perjuangannya itu. Masya Allah. Tetap saja Bapak Ibu, pahalanya benar kata Rasulullah, ka ajril haji wal umrah, seperti pahala haji dan umrah. Tapi tetap kalau dihitung persentase tidak bisa deh Bapak Ibu. Soalnya gitu Bu, dia kan kalau ketika kita menunaikan haji dan umrah itu kan banyak ibadah-ibadah pengiring dia, ibadah-ibadah pengiring haji dan umrahnya itu. Apalagi kita beribadahnya di tanah haram, di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, itu pahalanya luar biasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak ada tempat rihlah yang lebih baik dibandingkan dengan 3 masjid ini, dan beribadah di 3 masjid ini pahalanya berbeda dengan beribadah di masjid-masjid yang lain, termasuk di masjid muslimin kan. Nah bara bedanya beribadah kita di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali lipat kita beribadah di masjid muslimin. Nah itulah ibaratnya kan, beribadah di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di masjid yang lain. Ibadah di Masjidil Aqsa pahalanya 10.000 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di masjid lain. Ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di masjid yang lain. Nah ibadah-ibadah pengiring ini tentu tidak masuk dia, karena yang dihitung oleh Rasulullah itu yang prosesi hajinya, yang hajinya, yang umrahnya itu. Yang haji dan umrah itu tentu prosesnya miqat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Kalau umrah kan miqat, tawaf, sa'i, tahallul, dan selesai. Kalau haji miqat, tawaf, sa'i, kemudian nanti kalau ada wajib hajinya melontar jumrah apa segala macam, di Mina kan, bermalam di Mina, itu dah selesai. Pahalanya bagaimana? Pahalanya yang kita lihat sesuai dengan hadis Rasulullah itu Bapak Ibu, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, hajinya ya, haji yang mabrur, kecuali surga. Illal jannah kata Rasulullah kan, kecuali surga. Itu hajinya Bapak Ibu, hajinya, belum ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah pengiringnya. Nah keuntungannya kalau kita datang langsung ke tanah suci, kita dapat ibadah pengiringnya. Itu keuntungannya. Jadi kalau dihitung persentase, baru cara persentasinya. Iya, iya Ibu benar.
Kayak Bu? Iya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak, ya, Pak. Iya, Bang. Tadi saya mendengar Ustaz menyampaikan bahwa pahala di ibadah di Masjid Nabawi itu 10.000 kali. Sementara di Masjidil Aqsa 10.000. Bukankah dalam pandangan kami, dalam pandangan orang awam seperti kami, itu Masjid Nabawi itu lebih tinggi daripada Masjidil Aqsa, karena Masjid Nabawi itu bagian dari termasuk bagian dari haji dan umroh. Nah, kalau haji dan umroh kita juga dibawa ke Madinah. Dibawa ke Madinah, tapi tidak dibawa ke Masjidil Aqsa ya, ke Palestina ya. Saya dengar, iya Pak. mungkin saya salah. Iya Pak. Yang saya dengar itu pahalanya di Masjid Nabawi atau Madinah itu 50.000 kali. Separuh daripada di Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Sementara di Masjidil Aqsa itu 1/10 dari Masjidil Haram, gitu. 1/10 atau 10.000 kali. 10.000 Masjidil Aqsa, 100.000 di Masjidil Haram, 50.000 di Masjid Nabawi. Mohon koreksinya Ustaz. Masya Allah. Sudah Pak? Itu di mana Bapak dapatnya? Ada satu hadis dulu dibacakan oleh ulama. Ada hadisnya ya? Masya Allah. Berarti tidak sampai ilmu ke situ loh Pak. Ya. Yang 50.000 yang separuh dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, yang Masjid Nabawi ya. Ibu, kenapa Masjidil Aqsa itu menjadi lebih mulia daripada Masjid Nabawi? Satu, Masjidil Aqsa itu kiblatnya umat Islam. Itu kiblatnya umat Islam. Kiblat pertama ya Pak? Kiblat pertama umat Islam. Dua, kemuliaan Masjidil Aqsa Bapak Ibu itu bukan hanya di bawah, tapi juga sampai ke atas tuh Bapak Ibu. Ini kan jarang diungkap tuh. Kemuliaan Masjidil Aqsa itu bukan hanya di bawah, tapi sampai ke atas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita alih sebentar ya Pak, alih sebentar. Ada orang yang anti Palestina, kemudian bahkan ada umat Islam yang tidak peduli kepada Palestina, itu harusnya berpikir ulanglah dulu. Kenapa? Karena Palestina bukan hanya sekadar bumi para nabi. Palestina itu bukan hanya sekadar karena ada di situ Masjidil Aqsa, bukan. Di Palestina itu Bapak Ibu, di langit Palestina itu ada abwabus sama, min abwabis sama. Di langit Palestina itu, di situ ada pintu langit Pak. Itu ada pintu langit. Jadi langit itu berpintu enggak Bapak Ibu? Langit berpintu enggak? Hah? Iya. Langit itu berpintu. Langit itu berpintu. Dari mana kita tahunya? Surat Al-A'raf ayat 40 nanti tengok. Surat Al-A'raf ayat 40, pintu langit. Nah, salah satu pintu langit itu ada di atas Masjidil Aqsa. Makanya Nabi Bapak Ibu ketika Isra Mi'raj itu harus ke Masjidil Aqsa dulu. Tidak langsung dari Masjidil Haram naik ke atas. Tidak langsung dari Masjidil Haram naik ke atas Bapak Ibu. Nah, harus ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1239 kilo tuh. Perjalanan itu dulu dari Masjidil Aqsa baru naik tuh. Baru naik karena di situ salah satu pintu langit. Pintu langit itu tempat dicurahkannya rahmat Bapak Ibu. Makanya orang berebut untuk mendapatkan itu, mendapatkan Masjidil Aqsa itu. Jadi bukan hanya perkara minyak, bukan hanya perkara Masjidil Aqsa, bukan hanya perkara bumi para nabi, bukan. Itu ada yang lebih besar lagi di situ, di langit Masjidil Aqsa itu, langit Palestina itu Bapak Ibu. Nah, kemuliaan Masjidil Aqsa itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW beribadah di dalam di Masjidil Aqsa itu nilainya itu 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Kalau dikatakan 1/10 Masjidil Haram, benar dia. Karena di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 10.000 kali lipat. Sementara di Masjid Nabawi
keistimewaan Masjid Nabawi itu karena perjuangan Nabi di situ. Perjuangan Nabi di situ. Kalaulah Nabi tidak hijrah ke situ, maka dia belum tentu akan menjadi mulia Masjid Nabawi itu, Bapak Ibu. Jadi itu dia. Jadi ba'apa jemaah haji, jemaah umrah dibawa ke Masjid Nabawi karena itulah salah satu tempat yang memungkinkan untuk dikunjungi. Nah, kalau dibawa jemaah haji, jemaah umrah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, pertama beresiko, yang kedua butuh biaya tambahan lebih. Nah, karena jauh kan Bapak Ibu, 1200 km, 1239 kilo tuh jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, butuh biaya tambahan lagi, Pak. Makanya kalau travel bikin kalau ada kunjungan ke Masjidil Aqsa, dia menjadikan umrah plus umrah plus Aqsa, umrah plus Mesir, umrah plus, itu dia masuk. Jadi haji dan umrah Bapak Ibu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan bagian dari haji dan umrah. Karena ya untuk haji dan umrah, proses haji dan umrah itu cukup dari tempat miqat. Nah, tempat miqat itu kalau dari arah Masjid Nabawi memang di Bir Ali yang dekat dari situ kan, dari Madinah kan Pak Ibu. Ya, di Bir Ali 23 kilo kan dari Madinah itu, di Bir Ali. Tapi kalau ingin mikot kan tidak harus ke Bir Ali, bisa ke Ji'ranah, bahkan bisa ke Tan'im, bisa juga ke Qarnil Manazil kan, bisa juga. Kalau dari arah Taif, ke Qarnil Manazil. Kalau dari kalau Nabi sedang di Makkah, beliau ke Ji'ranah. Kalau Ummu Aisyah memilih ke Tan'im, ke masjid. Makanya di Tan'im itu dibangun masjidnya Ummu Aisyah. Jadi Masjid Nabawi tidak ada masuk, Pak. Dia tidak masuk proses haji dan umrah. Cuman dibawa ke situ untuk menanam nilai sejarah di situ. Disitulah bumi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masjid Nabawi sangat indah, sangat ramah Bapak Ibu. Aku belum menemukan keramahan tempat manapun selain dari keramahan yang ada di Madinah. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti akan merasakan itu, keramahan-keramahan yang ada di Madinah itu. Ya Pak, begitu dia Pak. Tapi yang untuk 50.000 tadi, mau cari balik Pak hadisnya Pak, dalilnya. Kalau mudah-mudahan buat tamu dulu deh Pak. Ya Pak? Boleh. Alhamdulillah. Itu nambah referensi yang tuh Pak. Siap. Iya, karena para nabi rata-rata di Masjid Aqsa, di Palestina. Rata-rata nabi itu diutus di Palestina, di wilayah Palestina dan wilayah sekitar Palestina itu, di Syam. Ya, Syam, Syria, Palestina, Yordan, itu rata-rata nabi di situ. Dan satu-satunya nabi yang terlahir dan diutus di luar wilayah Syam, Syria, Palestina itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim yang beliau sampaikan di samping Ka'bah setelah membangun Ka'bah. Doa itu diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 kan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim, dan seterusnya itu kan. Ya Allah, tolong utus seorang rasul dari kalangan mereka yang ada di seputaran Ka'bah ini. Nah, itu hebatnya. Itu doa Nabi Ibrahim bersama Ismail kecil setelah membangun Ka'bah, dan doa itu baru dikabulkan 3.000 setelah berdoa. Maka Bapak Ibu, kok doa wa alun-alun dikabulkan, jangan mau pelu dulu ke Allah. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim nunggu 3.000 tahun kan, nunggu 3.000 tahun, tapi tetap berdoa kan. Nah, itu dia. Oke Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Bentuk beribadah apakah cuma ibadah agama Yahudi dari sana? Bagaimana mereka? Kan orang Islam kan beribadah di sana. Masya Allah. Sudah Pak?
Tayyib. Apakah Masjidil Aqsa itu tempat ibadahnya umat Islam? Umat Islam aja belum ada. Nah, terus tempat ibadah siapa Masjidil Aqsa itu? Tempat ibadah siapa Masjidil Aqsa itu? Itu panjang lagi rentet sejarahnya, Pak. Dia dimulai dari Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim, ambo singkat saja Bapak Ibu. Nabi Ibrahim punya anak dua, singkatnya ya Bapak Ibu. Nabi Ibrahim punya anak dua, Musa dan Ismail dan Ishak. Dari Ismail nanti turun satu nabi, Nabi Muhammad SAW. Hanya satu nabi, Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak turun banyak nabi. Dari Ishak ini turun banyak nabi sampai ke Nabi Isa. Jadi nabi-nabi mulai dari Nabi Isa sampai Ishak itu semuanya keturunan Ishak, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, anak Nabi Ishak ini namanya Yakub. Yakub punya 12 keturunan, 12 keturunan dari 4 istri. Yakub punya 12 keturunan dari 4 istri. Nah, keturunan Yakub inilah yang kemudian di antara keturunan Yakub yang 12 itu ada namanya Yusuf. Yusuf kan? Ada namanya Yusuf. Kan di Mesir itu awalnya itu kan? Bukan apa? Kemudian Bapak Ibu, Yusuf ini kan akhirnya kan terusir itu, singkatnya itu. Yusuf itu akhirnya terusir karena disingkirkan oleh saudara-saudaranya. Terus Bapak Ibu, kita ke yang 11 orang. Yang 11 orang itu menikah, lalu kemudian dewasa, menikah, lalu kemudian punya keturunan. Di sisi lain Bapak Ibu, nanti disebutkan di dalam Injil kan disebutkan itu. Yakub ini, nah di dalam Injil itu disebutkan, mau lupa punya ayatnya. Yakub ini nanti akan bergumul dengan siapa? Dengan Tuhan. Dia bergulat tuh Bapak Ibu, ceritanya di dalam Injil itu. Dia bergulat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan dia mengalahkan Tuhan. Terus karena dia mengalahkan Tuhan, maka dia disebut dengan Isra. Isra itu yang mengalahkan, yang menaklukkan. Nah, siapa yang ditaklukkannya? Tuhan, Allah. Allah dalam bahasa Ibrani itu Il. Makanya disebutlah kemudian Yakub itu dengan istilah Israel, yang menaklukkan Tuhan, sang penakluk Tuhan, Israel. Nah, Israel, makanya Nabi Yakub kemudian disebut dengan sebutan Israel setelah dia menaklukkan Tuhan. Katanya itu ya Pak, katanya. Nah, terus Israel ini kan punya anak 12 tadi, yang 11 punya keturunan yang banyak. Nah, keturunan ini dalam bahasa Arabnya Banin. Maka keturunan Israel ini, keturunan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Itu awalnya itu, awal mulanya Bani Israel itu. Terus Yusuf lagi. Yusuf kemudian berkuasa. Dia menjadi menteri bagian pangan. Terjadilah paceklik, kan itu ceritanya itu, terjadi paceklik. Dan dia berkuasa selama lebih kurang 400 tahun Bapak Ibu. Dengan pengaruh kuasanya itu, pengaruh kuasa Yusuf itu selama lebih kurang 400 tahun. Setelah pengaruhnya hilang, Yusuf meninggal, pengaruhnya hilang, Bani Israel yang mendapat keistimewaan di zaman Nabi Yusuf, kan terjadi paceklik, saudara-saudaranya kan dipanggil kan, dikasih akomodasi segala macam kan, saudara-saudara yang sudah menyingkirkannya itu dipanggil, dikasih akomodasi segala macam. Nah, mendapat kemuliaanlah saudara-saudara Yusuf, Bani Israel ini. Tapi tetap Bapak Ibu, dia punya sifat yang sangat buruk, Bani Israel ini. Sebagaimana buruknya dari awal yang menyingkirkan Nabi Yusuf, menyingkirkan Yusuf kecil. Nah, perangai buruknya itu tetap tumbuh sampai pada akhirnya pengaruh Yusuf, sehingga ceritanya pengaruh Yusuf hilang, sehingga Bani Israel pun kemudian dikerdilkan. Maka terjadilah kemudian aksi perbudakan. Dan siapa yang dijadikan budak? Bani Israel.